Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan yang unik dan Ramadan yang dahsyat. Allahu Akbar. Kita berjumpa dengan Ramadan yang diiringi dengan musibah Corona yang sampai hari ini masih menghampas bangsa kita, bahkan menghampas dunia yang begitu luasnya hanya dengan makhluk kecil sebesar 150 nano. Begitulah kebesaran Allah. Begitulah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Maka sahabat-sahabatku, bagaimana kita menghadapi Corona ini, Pak Ustadz? Seorang muslim menghadapi Corona dari 3 sisi. Yang pertama, dari akidahnya. Yang pertama dari akidahnya, bagaimana kita mampu menjaga bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali atas iradah dari Allah. Corona tak akan mampu memberikan kemudharatan kepada kita tanpa seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu di dalam hadis riwayat Aisyah, ketika Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, jelaskan kami tentang ta'un, tentang wabah yang mewabah ya Rasulullah." Nabi SAW mengatakan, "Innahu kana adzaban yab'atsuhu liman yasha." Sesungguhnya wabah ataupun corona yang hari ini kita bahas, itu adalah azab yang dikirim oleh Allah kepada hamba yang Ia kehendaki. Wa yaj'alallahu rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min rajulin, dan tidaklah seorang laki-laki yaqa' fi ta'un, dia berada di suatu wabah, fayamkus fi baitihi, dan dia berdiam diri di dalam rumahnya, sabiran, dalam keadaan sabar, muhtasiban, mengharap ridha Allah, wa ya'lam annahu la yusibu illa ma qad katabahu Allahu lah, dan dia yakin bahwa tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakan dirinya kecuali sesuatu itu telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah akan memasukkannya dalam kelompok orang-orang yang mati di jalan Allah, syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah yang kuat, meyakini bahwa tidak mungkin terjadi apapun kepada kita tanpa seizin dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi akhlaknya. Berhusnudonlah engkau kepada Allah. Berhusnudonlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku ini tergantung prasangka hamba kepadaku. Kalau hambaku berprasangka buruk, aku akan buruk kepada mereka. Namun jika mereka berprasangka baik kepadaku, maka aku akan berbuat baik kepada mereka. Maka ketahuilah hamba Allah, sadarilah hai umat Rasulullah, bahwa kesuudzonanmu kepada Allah, bahwa buruk sangkamu kepada Tuhanmu adalah inspirasi Allah untuk berbuat buruk kepada dirimu. Sehingga berangkat dari apa yang kami jelaskan tadi, dari sisi akhlak, berhusnudzonlah bahwa semua ini akan berakhir dan Allah akan memberikan masa depan yang lebih cerah untuk kita. Insya Allah Corona segera berlalu. Kemudian yang ketiga, adapun yang ketiga teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dari sisi syariatnya. Artinya tetap menjalankan aturan-aturan yang berlaku. Jadi jangan juga dengan akidah yang kuat lantas dia berkata, "Pak Ustadz, aku tidak takut Corona, aku hanya takut kepada Allah." Ini pemahaman yang salah. Rasulullah ketika berhijrah, beliau dikejar orang-orang kafir Quraisy. Beliau masuk ke dalam gua. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad takut kepada orang-orang kafir? Tentu tidak, sahabatku. Tentu tidak. Nabi gak takut dengan orang kafir. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah berjanji menjaga Nabi Muhammad dari keburukan manusia. Tapi masuknya Nabi ke dalam gua bukan karena Nabi takut kepada orang kafir, tapi justru itulah tanda bahwa Nabi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan kepada Allah membuat kita berikhtiar, membuat kita berikhtiar untuk masuk ke dalam gua. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Maka ketakutan kita kepada Allah membuat kita berikhtiar untuk menjauhi Corona. Maka gunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak, mencuci telapak tangan dengan sabun. Bukan karena kita takut Corona, tapi karena kita takut kepada Allah, dan Allah lah yang memerintahkan kita untuk berikhtiar kepadanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Bukan takut pada Corona, tapi takut pada Sang Pencipta Corona. Untuk itu jagalah hati untuk memiliki akidah yang kuat, memiliki akhlak yang indah dan dahsyat, serta memiliki syariat yang insya Allah akan membuat kita menjadi kuat di hadapan Allah, Zat Sang Pemberi Nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.